Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk duduk bersama kami lagi. Persiapkan diri Anda, karena sesi penelusuran hari ini berfokus pada sebuah makalah ilmiah yang, jujur saja, sangat memancing rasa penasaran. Ya, makalah ini memang sangat menarik. Benar. Ini dari IOP Conference Series Earth and Environmental Science tahun 2022. Makalah ini ditulis oleh H. Manurung dan I. Azhar dari Universitas Sumatera Utara. Misi utama kita dalam bedah data ini adalah kita ingin memahami bagaimana para peneliti mencoba menyulap limbah industri berskala raksasa yang sangat beracun menjadi sesuatu yang merekatkan kehidupan kita secara harfiah. Iya, mengubah masalah menjadi solusi. Tepat. Kita akan membahas potensi limbah cair dari pabrik kertas untuk diubah menjadi bahan baku perekat atau lem kayu berkualitas tinggi. Mari kita urai ini. Coba Anda bayangkan perabotan kayu di ruang tamu Anda, meja tempat Anda menaruh kopi saat ini, atau bahkan kapal laut megah yang melintasi samudra. Sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, kan? Pastinya. Bagaimana jika semua itu direkatkan oleh sesuatu yang awalnya adalah cairan limbah hitam pekat yang dibuang begitu saja oleh pabrik? Kedengarannya kayak klaim fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah realitas kimia yang dipaparkan dalam dokumen kita hari ini. Tepat sekali. Dan konteks dari penelitian ini sangatlah krusial, terutama bagi Anda yang mungkin mengikuti perkembangan industri material dan keberlanjutan lingkungan. Mari kita lihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai dari sana. Mengapa penelitian dari Indonesia ini punya bobot yang signifikan di kancah global? Jawabannya ada pada geografi kita. Negara kita ini kan berada tepat di garis khatulistiwa. Artinya, pohon-pohon di sini mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Tumbuhnya pasti jauh lebih cepat ya. Betul, tumbuh 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan pohon di negara-negara beriklim dingin. Keuntungan alamiah ini yang mendorong Indonesia menjadi raksasa industri. Data menunjukkan bahwa kita berada di peringkat ke-11 dunia untuk industri kertas. 11 dunia. Itu angka yang besar. Dan peringkat ke-9 untuk industri pulp atau bubur kertas. Itu volume produksi yang sangat masif. Namun, tidak ada pencapaian industri skala raksasa tanpa harga yang harus dibayar. Selalu ada efek sampingnya. Selalu. Pabrik pulp menghasilkan berton-ton limbah. Dan yang menjadi fokus dokumen kita hari ini adalah limbah cair sisa pemrosesan yang dikenal sebagai black liquor atau lindi hitam. Lindi hitam. Dari namanya saja sudah terdengar seperti sesuatu yang tidak ingin Anda sentuh sama sekali. Dari catatan yang kita kumpulkan, cairan ini adalah sisa dari proses memasak pulp. Wujudnya itu berupa cairan yang agak kental. Iya, teksturnya cukup pekat. Warnanya coklat tua hingga kehitaman pekat. Dan yang membuatnya benar-benar berbahaya bagi lingkungan adalah tingkat kebasaannya. Kalau kita mengujinya, lindi hitam ini memiliki pH awal di angka 12. Itu sangat tinggi. Setara dengan cairan pembersih kerak pipa atau amonia pekat. Jelas ini sangat merusak ekosistem kalau dibuang begitu saja ke sungai. Tapi, disinilah letak anomali yang dibahas oleh para peneliti. Di dalam cairan hitam beracun ini, tersembunyi sebuah harta karun. Sesuatu yang ironis, bukan? Sangat ironis. Sekitar 46% dari total padatan di dalam lindi hitam ini adalah senyawa yang disebut lignin. Pertanyaan mendasarnya sekarang, bagaimana cairan mematikan ini bisa menyimpan sesuatu yang berguna? Dan apa sebenarnya lignin ini? Itu pertanyaan mendasar yang sangat bagus. Untuk memahaminya, kita harus melihat bagaimana sebatang pohon bisa berdiri tegak. Secara kimiawi, lignin adalah polimer jaringan 3 dimensi yang sangat kompleks. Dia dibentuk secara biologis dari unit-unit fenol propana. Oke, itu istilah yang cukup teknis. Fenol propana. Ya, jika bahasa kimia itu terasa terlalu abstrak, mari kita gunakan analogi beton bertulang pada bangunan saja. Di dalam batang pohon, serat selulosa berfungsi seperti besi tulangannya. Dia memberikan kelenturan dan struktur. Jadi selulosa adalah besinya? Tepat. Nah, lignin ini adalah semennya. Lignin secara alami mengikat sel-sel tanaman dan serat selulosa bersama-sama sehingga kayu menjadi kaku, keras, dan mampu menahan beban fisik serta serangan cuaca. Tanpa lignin, pohon hanya akan lunglai seperti rumput raksasa. Kayak rumput yang lemes ya? Betul.
Yang menarik di sini adalah ironi dari proses industri kita. Pabrik kertas menebang pohon, memasaknya dengan bahan kimia keras hanya untuk mengambil selulosanya, yaitu bagian yang putih untuk dijadikan kertas. Sementara itu, semen atau lem alami pohon tersebut dilarutkan dan dibuang begitu saja ke dalam lindi hitam. Padahal itu materi yang sangat berharga. Sangat berharga, bahan yang secara evolusioner diciptakan alam selama jutaan tahun untuk merekatkan sesuatu, malah kita jadikan limbah. Oke, jadi pada dasarnya kita selama ini membuang lem super ciptaan alam ke tempat sampah industri. Dan sekarang, para ilmuwan dalam penelitian ini mencoba menarik kembali lem alami tersebut dari lautan limbah. Lalu bagaimana tepatnya mereka melakukan itu? Karena menyelamatkan molekul spesifik dari cairan pekat ber-pH 12 pasti bukan hal yang sederhana. Memang tidak sederhana, butuh presisi tinggi. Dalam studi ini, bahan baku lindi hitamnya diambil dari pabrik PT Toba Pulp Lestari Tbk. Pohon yang diproses di sana adalah jenis Eucalyptus P dari keluarga Myrtaceae. Cairan lindi hitam eukaliptus ini kemudian dibawa ke laboratorium untuk melalui proses yang disebut reprecipitation atau pengendapan berulang. Pengendapan berulang ini kunci utamanya. Disinilah saya mulai merasa prosesnya sangat menuntut kesabaran ekstra. Peneliti mengambil 200 ml lindi hitam, menaruhnya di gelas, lalu menetesi cairan itu dengan asam sulfat pekat atau H2SO42N. Mereka harus melakukannya tetes demi tetes, sekitar 1 ml per menit. Bayangkan betapa pelannya itu. Sangat pelan. Sampai pH cairan yang tadinya sangat basa di angka 12, perlahan turun menjadi sangat asam di angka 2. Mengapa harus sesabar itu? Mengapa tidak langsung saja menuangkan asamnya agar cepat selesai? Karena reaksi kimia makromolekul sangat sensitif terhadap kejutan atau shock pH. Lignin memiliki karakteristik kelarutan yang unik. Dia larut sempurna dalam kondisi basa ekstrim, tetapi kelarutannya akan turun drastis seiring dengan meningkatnya keasaman. Jadi kalau dipaksa asam secara tiba-tiba, dia akan kaget. Tepat sekali. Jika Anda menuangkan asam sulfat secara langsung dan tiba-tiba, perubahan pH yang drastis akan membuat lignin menggumpal secara kacau. Gumpalan kasar ini akan menjebak kotoran dan bahan kimia lain di dalamnya. Jadi tidak murni lagi. Benar. Dengan meneteskannya perlahan, 1 ml per menit, peneliti memberikan waktu bagi molekul lignin untuk berikatan satu sama lain secara teratur. Mereka memisahkan diri dari pelarutnya dengan rapi. Begitu pH menyentuh angka 2, lignin mulai muncul atau mengendap secara perlahan di dasar cairan tersebut. Menarik. Jadi ini soal memberikan waktu bagi molekulnya untuk berbaris rapi. Tapi setelah mengendap pun prosesnya belum selesai. Mereka kemudian memasukkan campuran asam ini ke dalam mesin centrifuge dan memutarnya. 2.500 putaran per menit. Ya, 2.500 putaran per menit selama 25 menit. Gaya sentrifugal ini memaksa endapan lignin turun ke dasar. Lalu yang membuat saya mengernyitkan dahi, endapan ini dilarutkan lagi dengan larutan basa NaOH. Lalu disaring, lalu diendapkan lagi dengan asam sulfat. Proses itu diulang. Dicuci bersih? Ya, dicuci berkali-kali sampai airnya netral. Dikeringkan di oven bersuhu 50 derajat Celcius dan diayak menggunakan saringan 100 mesh. Sebagai gambaran untuk Anda, saringan 100 mesh itu sangat rapat. Hasilnya akan sehalus bedak bayi. Atau tepung gula? Betul, sehalus tepung gula. Pertanyaan saya melihat proses panjang ini, dengan semua asam sulfat, mesin sentrifugal, pemanasan oven dan penyaringan, apakah daur ulang ini secara ekonomi masuk akal untuk diterapkan di pabrik berskala raksasa? Bukankah ini justru memakan biaya yang sangat besar hanya untuk mengolah limbah? Itu adalah kritik struktural yang sangat tajam. Dan ini sering ditanyakan dalam rekayasa material. Disinilah kita harus membedakan antara metodologi laboratorium dengan rekayasa pabrik berskala industri. Berarti pendekatannya berbeda. Sangat berbeda. Apa yang Anda baca di makalah ini adalah proses batch skala lab. Tujuannya adalah proof of concept, membuktikan bahwa ekstraksi murni itu secara teknis mungkin dilakukan. Namun, jika ini dibawa ke skala industri, pabrik tidak akan menggunakan gelas dan pipet tetes. Pasti mereka punya teknologi yang lebih efisien. Tentu, mereka akan menggunakan sistem aliran berkelanjutan atau continuous flow system, di mana reaktor kimia secara otomatis mengatur injeksi asam dengan presisi tinggi dan mesin sentrifugal industri beroperasi tanpa henti. Memang butuh investasi awal untuk peralatannya, namun bayangkan nilai keuntungannya. Keuntungan jangka panjangnya ya? Ya,
mengubah biaya pengelolaan limbah beracun yang terus membebani pengeluaran pabrik menjadi jalur pendapatan baru berupa bahan baku lem bernilai tinggi. Oke, itu memberikan perspektif yang jauh lebih masuk akal tentang bagaimana sains laboratorium diterjemahkan ke dunia nyata. Nah, mari kita bicara soal angka yield atau rendemennya. Dari 600 ml lindi hitam awal, yang berat padatannya sekitar 77,44 gram, para peneliti berhasil mengekstrak bubuk lignin murni sebanyak 12,907%. Angka yang cukup solid untuk limbah. Betul. Setelah mereka mendapatkan bubuk kecoklatan yang sehalus bedak bayi ini, bagaimana mereka tahu pasti bahwa itu 100% lignin, bukan sekedar residu karbon atau kotoran lain? Disinilah bagian yang sangat menarik. Di dokumen ini disebutkan mereka menggunakan spektrofotometer FTIR. FTIR adalah alat standar untuk analisis ini. Dari deretan angka yang panjang di makalah tersebut, bagaimana alat ini sebenarnya membuktikan keaslian lignin? FTIR ini bertindak seperti mesin pendeteksi sidik jari kimiawi. Setiap molekul memiliki ikatan atom yang akan bergetar atau menyerap cahaya pada frekuensi inframerah tertentu. Dalam kasus ini, ketika peneliti menembakkan cahaya inframerah ke sampel tepung tersebut, alat mendeteksi serapan tajam pada rentang frekuensi 3410,15 cm pangkat -1. 3410. Apa arti angka itu? Bagi seorang ahli kimia, angka ini adalah tanda tangan yang tidak bisa dipalsukan untuk gugus fungsi OH dan NH. Standar serapannya memang berada di rentang 3.300 hingga 3.600. Selain itu, alat juga mengonfirmasi adanya gugus CH3 dan ikatan karbon ganda, C sama dengan O. Jadi, ini semacam konfirmasi absolut ya? Benar, secara sederhana, tidak ada kotoran acak yang bisa menghasilkan kombinasi sidik jari spektrum cahaya setepat ini. Deretan angka frekuensi ini secara definitif mengkonfirmasi bahwa serbuk hasil saringan 100 mes tadi adalah murni polimer lignin yang sah. Baiklah. Jadi tepung lignin murni sudah berhasil diselamatkan dan dipastikan keasliannya. Tapi tepung ini jelas belum bisa menempelkan dua potong kayu. Dia butuh modifikasi lebih lanjut. Tepat. Disinilah kita beralih ke bagian peracikan. Para peneliti mencoba mengubah lignin ini menjadi perekat masa depan yang mereka beri nama LRF, lignin resorcinol formaldehida. Mereka menguji beberapa resep, atau rasio mol. Resep kimianya? Ya, resep kimianya. Resep pertama adalah perbandingan 1 bagian lignin, 0,5 bagian resorcinol, dan 2 bagian formaldehida. Resep kedua sedikit menurunkan takaran resorcinolnya menjadi 1 berbanding 0,3 berbanding 2. Untuk mempercepat reaksi ketiga bahan ini, mereka menggunakan NaOH sebagai katalis dan menambahkan 1,5% bahan aditif dari resin padat. Sebuah kombinasi yang dirancang khusus. Yang mengundang pertanyaan di sini, dari sekian banyak bahan kimia pengikat di dunia, kenapa mereka memilih resorcinol untuk dipadukan dengan lignin limbah ini? Pemilihan resorcinol adalah langkah strategis. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar di industri perkayuan, perekat standar yang merajai pasar saat ini adalah fenol formaldehida, biasa disebut lem PF. Lem komersial yang biasa kita pakai. Betul, lem komersial ini memang sangat kuat, tapi ia memiliki kelemahan signifikan. Ia melepaskan emisi bau yang sangat menyengat dan beracun, serta membutuhkan suhu pengempaan panas yang sangat tinggi di pabrik agar bisa mengeras sempurna. Berarti boros energi juga ya? Sangat boros energi. Nah, resorcinol memecahkan masalah tersebut. Ketika disintesis dengan lignin dan formaldehida, perekat LRF ini menghasilkan bau yang jauh lebih minim. Lebih dari itu, ia jauh lebih reaktif, yang berarti ia bisa curing atau mengeras pada suhu yang lebih rendah. Ini menghemat energi pabrik secara drastis. Dan performa lekatnya. Keistimewaan utama resorcinol justru ada di daya tahannya. Ia menciptakan ikatan yang sangat tahan terhadap cuaca ekstrim, kelembaban tinggi, bahkan jika direbus dalam air mendidih. Direbus dalam air mendidih dan tidak lepas. Luar biasa. Tidak lepas, ia juga mencegah pelapukan biologis dari jamur atau rayap. Kombinasi sifat ini membuatnya sangat dicari untuk kebutuhan eksterior berat dan konstruksi kapal laut. Jadi resorcinol ini ibarat bumbu rahasia yang tidak hanya membuat lem limbah ini lebih ramah lingkungan untuk pekerja pabrik, tapi juga membuatnya kebal cuaca.
Tentu saja, klaim sehebat ini di atas kertas harus berhadapan dengan pengujian aktual. Pembuktian di lab adalah segalanya. Di bagian selanjutnya, peneliti membandingkan langsung lem LRF racikan mereka dengan standar mutu lem fenol formaldehida komersial. Mari kita bedah rapor pengujiannya satu persatu. Uji pertama sangat sederhana. Wujud. Keduanya lulus standar, menghasilkan cairan merah kehitaman yang bebas kotoran. Lulus dengan mudah. Uji kedua mulai lebih teknis. Residual evaporation atau kadar padatan non-menguap. Intinya, mereka memanggang lem ini di oven 105 derajat Celcius selama 3 jam. Ini untuk melihat seberapa banyak sisa padatan yang tidak menguap. Sebagai analogi untuk Anda, ini persis seperti memasak sirup gula di atas kompor. Airnya akan menguap habis, dan yang tertinggal di dasar panci adalah karamel padatnya. Semakin banyak karamel yang tersisa, semakin baik lem tersebut mengisi rongga kayu. Analogi yang sangat pas. Standar komersial PF meminta sisa padatan di angka 40 hingga 45%. Hasil dari perkat LRF kita, resep pertama mencetak angka 44,66% dan resep kedua 43,1%. Keduanya masuk jangkauan standar. Tepat, tingkat padatan itu krusial karena bagian yang menguap tidak akan menyumbang kekuatan struktural apapun pada kayu. Bagian padat itulah yang mengikat. Mari kita beralih ke pengujian ketiga yang sama pentingnya, yaitu viskositas atau tingkat kekentalan cairan lem tersebut. Viskositas. Ini sering jadi masalah kalau tidak pas. Betul, viskositas ini diukur dalam satuan yang disebut centipoise atau CPS. Standar industri untuk lem komersial menetapkan rentang kekentalan di antara 130 hingga 300 CPS. Perkat LRF dari lignin ini mencatat kekentalan 187 CPS untuk rasio pertama dan 262 CPS untuk rasio kedua. Angka yang sangat aman di tengah-tengah rentang ya. Keduanya lulus standar dengan sangat meyakinkan. Mengapa nilai kekentalan ini sangat dijaga ketat dalam industri perkayuan? Bayangkan Anda sedang menuangkan madu atau menuangkan air ke atas sepotong spons. Kalau air pasti langsung hilang terserap. Ya, jika lem terlalu encer seperti air, ia akan meresap habis ke bagian dalam kayu tanpa meninggalkan lapisan di permukaan untuk merekatkan potongan kayu kedua. Sebaliknya, jika ia terlalu kental seperti pasta yang keras, lem tidak akan mampu melakukan penetrasi ke dalam pori-pori mikroskopis kayu. Makanya butuh keseimbangan. Rentang viskositas LRF yang pas ini memastikan terjadinya ikatan mekanis yang kuat di permukaan kayu, sekaligus mencengkram erat ke dalam pori-pori. Analogi madu dan spons yang sangat masuk akal. Dan rupanya viskositas ini mengarah langsung ke parameter krusial berikutnya, yaitu uji gelatinisasi. Ini adalah waktu yang dibutuhkan cairan lem saat dipanaskan di suhu 100 derajat Celcius untuk berubah wujud dari cairan kental menjadi gel kaku yang tidak bisa dioleskan lagi. Waktu adalah uang di pabrik. Pasti, di pabrik, ini sering disebut pot life, yang menentukan seberapa besar tekanan waktu yang dialami para pekerja. Kalau lemnya mengeras terlalu cepat, lem itu akan terbuang percuma di dalam wadahnya sebelum sempat dioleskan ke kayu lapis. Standar pabrik mensyaratkan waktu di atas 30 menit. Hasil tes LRF berbasis limbah ini mencatat waktu 44,66 menit dan 45 menit. Sekali lagi, memenuhi standar industri. Dan ada penjelasan kimiawi yang indah di balik angka pot life yang sangat baik ini. Penjelasan seperti apa? Ketika resorsinol bereaksi dengan lignin yang telah diekstrak secara spesifik tadi, ia membentuk struktur polimer rantai yang bercabang-cabang, bukan garis lurus. Struktur bercabang ini membuat molekulnya menjadi lebih amorf atau tidak beraturan. Jadi molekulnya seperti akar pohon yang kusut. Benar, seperti akar yang kusut. Karena amorf dan tidak beraturan, molekul-molekul ini membutuhkan waktu lebih lama untuk saling mengunci dan mengeras menjadi kristal kaku. Inilah yang memberikan nafas ekstra bagi pekerja pabrik untuk mengaplikasikan lem tersebut dengan sempurna. Oke, sejauh ini semuanya terdengar seperti kemenangan telak. Lem berwujud baik, padatan pas, kekentalan sempurna, dan tidak cepat mengeras di wadah. Tapi, seperti yang sering kita temukan dalam bedah jurnal ilmiah, jarang sekali ada produk eksperimental yang sempurna di percobaan pertama. Apa kelemahan utama dari lem LRF ini dibandingkan dengan lem raksasa komersial? Dari data yang ada 2 indikator merah yang gagal memenuhi standar mutlak.
Benar, sains yang jujur harus selalu membedah kegagalannya dengan sama rincinya. Rapor merah pertama adalah nilai pH lem tersebut. Perekat LRF tercatat memiliki pH 8,74 dan 9,30. Meskipun secara teknis ini tergolong basa ringan, angka ini gagal memenuhi standar industri PEF yang mensyaratkan rentang kebasaan ekstrim, yaitu 10,0 hingga 13,0. Berarti kurang basah ya? Lalu rapor merah kedua? Rapor merah kedua ada pada berat jenis atau kepadatan cairan lem yang diukur dengan instrumen bernama piknometer. Berat jenis LRF berada di angka 1,09 dan 1,02 gram per mililiter. Angka ini lebih rendah atau lebih ringan dari standar mutu yang mensyaratkan 1,165 hingga 1,200. Tunggu sebentar, mari kita perjelas dampak praktisnya. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksud saya, kalau lem ini sudah memiliki kekentalan yang pas dan padatan sisa yang memenuhi standar untuk merekatkan kayu, mengapa pabrik harus pusing memikirkan apakah lem ini kurang basah atau sedikit kurang padat? Apa risiko jangka panjang dari dua kegagalan parameter ini? Itu poin yang kritis. Mari kita ambil contoh berat jenis yang lebih rendah tadi. Berat jenis yang berada di bawah standar industri mengindikasikan bahwa secara mikroskopis lem LRF ini lebih renggang atau memiliki lebih banyak ruang kosong di tingkat molekuler dibandingkan lem komersial. Ruang kosong ini bisa jadi celah retakan. Tepat. Dalam jangka pendek, mungkin kayu lapisnya tetap menempel kuat hari ini atau besok. Tetapi industri kayu lapis, terutama untuk kebutuhan struktural seperti lantai atau lambung kapal, menghitung daya tahan untuk jangka waktu puluhan tahun. Ruang-ruang kosong mikroskopis ini bisa menjadi titik lemah mekanis ketika kayu tersebut terus-menerus menahan beban mati bangunan. Atau dihantam ombak di laut. Betul dihantam tekanan ombak laut selama bertahun-tahun. Demikian pula dengan pH yang lebih rendah. pH sangat mempengaruhi seberapa kuat ikatan kimia yang terbentuk antara lem dan selulosa kayu dari waktu ke waktu. Jika pH-nya tidak optimal, ada risiko lem mengalami degradasi lebih cepat dari perkiraan umur pakainya. Saya mengerti sekarang. Jadi, ini bukan sekedar soal apakah kayunya menempel hari ini, tapi apakah bangunan yang menggunakan kayu lapis itu akan tetap kokoh 50 tahun lagi? Fakta mikroskopis seperti ruang kosong tadi benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap angka-angka laboratorium ini. Jadi, dengan adanya dua nilai merah tersebut, apakah eksperimen daur ulang lindi hitam ini bisa dikatakan gagal? Sama sekali tidak. Dalam alur penelitian material majemuk, kegagalan dalam satu atau dua parameter pada fase ini adalah hal yang wajar. Fakta bahwa lem berbasis limbah beracun ini sudah bisa menandingi standar industri komersial pada aspek vital seperti viskositas, gelatinisasi, dan residu evaporasi adalah sebuah lompatan yang masif. Sebuah terobosan awal. Benar, kekurangan pada berat jenis dan pH bukanlah jalan buntu, melainkan titik fokus untuk penelitian lanjutan. Mungkin peneliti kedepannya perlu memodifikasi jenis katalisnya, atau menyesuaikan suhu kondensasi saat mereaksikan lignin dengan resorsinol untuk memadatkan molekulnya. Secara fundamental, potensinya sudah terbukti ada di sana. Sungguh sebuah penelusuran yang luar biasa padat dan membuka wawasan. Mari kita tarik nafas dan merangkum perjalanan kita hari ini untuk Anda. Kita memulai sesi ini dari kolam limbah lindi hitam pabrik kertas eukaliptus, cairan dengan pH 12 yang sangat basah, pekat, dan mengancam lingkungan sungai kita. Limbah yang menjadi beban industri. Ya, beban yang kemudian dipecahkan. Melalui proses kimiawi presisi dengan asam sulfat setetes demi setetes, peneliti berhasil mengekstrak bubuk ajaib bernama lignin. Tepung lignin murni ini kemudian diracik bagaikan resep canggih dengan resorsinol dan formaldehida. Hasil akhirnya, sebuah perekat tangguh yang minim emisi bau dan mampu bersaing dengan lem kayu lapis komersial kelas berat di hampir semua parameter utama. Meski masih butuh sedikit penyempurnaan di kepadatan molekulnya. Betul. Ini bukan sekedar eksperimen kimia di atas kertas. Ini adalah purwarupa nyata dari ekonomi sirkular. Memanfaatkan kembali apa yang dulu dianggap sampah beracun, mengubah masalah lingkungan menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai tinggi. Dan relevansinya sangat dekat dengan keseharian Anda. Mulai hari ini, ketika Anda duduk di meja kerja Anda yang terbuat dari kayu lapis, atau melihat kapal laut dengan struktur kayu, Anda akan menyadari ada interaksi kimia makromolekul yang sangat kompleks yang bekerja diam-diam, menahan semua itu agar tidak hancur berantakan.
Eksplorasi kita atas literatur ini membuktikan bahwa batas antara limbah merusak dan material revolusioner seringkali hanyalah soal seberapa gigih kita mencari formula ekstraksi yang tepat. Benar-benar mengubah perspektif kita memandang sebuah benda. Dan sebelum kita mengakhiri eksplorasi ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika sains mampu mengubah tumpukan limbah cair paling beracun dari industri kertas menjadi perekat canggih yang potensial menahan hantaman badai di lautan, tumpukan sampah industri skala raksasa apalagi di luar sana yang sebenarnya adalah bahan material super masa depan, yang saat ini hanya sedang menunggu resep kimia yang tepat untuk diungkap ke dunia? Sebuah pertanyaan penutup yang memancing imajinasi kritis kita tentang apa yang sebenarnya kita buang setiap hari. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, menyelami lautan angka spektrofotometer, dinamika cairan, dan potensi tak terbatas dari lindi hitam pabrik kertas. Teruslah bertanya, teruslah mengamati hal-hal di sekeliling Anda dengan kacamata yang baru, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya. Tetaplah penuh rasa ingin tahu.